Yang jago-jago horeg tuh beli barang sama saya juga banyak, cuman saya nggak bisa sebut mereknya ya. Ngapain dipikirin? Aku sebel loh, lihat kamu posket tuh lihat bahas KW, gak KW Indonesia, USA, apa sebel aku terus terang. Saya habis beli, mau tak buang ke laut, mau tak buang ke sungai, mau tak compare, kan urusan saya. Halo netizen semua, jadi hari ini saya sudah ada di markasnya orang paling stres se-Indonesia katanya. Jadi hari ini saya ada di Maestro Musik Surabaya. Kita akan ngobrol nantinya ke dalam. Kita akan ngobrol ke dalam dan yang pastinya akan menjadi podcast seru banget. Kita akan masuk. Coba masuk aja, masukin, cek. Nah, jadi ini sudah di dalam toko Maestro Musik Surabaya. Nanti saya pengen coba belajar review sedikit. Barangkali saya bisa menjadi influencer kayak Ko Michael ya. Ini bisa membuat saya jadi jago jualan nantinya. Bosnya di kono loh. Bosnya di kono gitu. Nih. Oh iya lagi. Habis review baru kita podcastan ya. Siap. Oke. Siap kok. Review saya ya kok yo. Sip, jos. Mantap pokoknya. Jadi tunggu aja podcast Promedia bersama Ko Michael Maestro. Peace. Ya, hari ini saya mau review mic wireless. Iki Icon ambe apa iki? Sennheiser. Wah, Sennheiser XSW. Iki Kon gak bakat kon review. Tugasmu ini podcast. Siap, kok. Pro Audio Indonesia nomor 1. Siap. Wis aja meloki aku. Siap kok. Sana, minggir. Oke, siap. Ketemu saya ngorin ya. Cuk. Iya, saya punya Icon ini baru dikirimi distributor ya. Belum beli, tapi saya coba suaranya. Sopo Ya. saya Tes asli. 1 2 3 Bukan Icon. aku, Saya saya compare asli. dengan Sennheiser XS. Selamat datang di podcast audio nomor 1 di Indonesia. Iki gaji kok. Kok gaji kok? Iki punyaku. Balas dendam toh. Iya, Tadi kamu saya review di bawah compare. Kamu compare. Sekarang saya balas dendam nih. Oke, tapi ini nggak Aci, karena yang sesungguhnya hostnya tetap host aneh. Jadi, selamat datang di podcast audio nomor 1 di Indonesia. Halo, Ko Michael. Jadi, ini... hari ini kita datang ke markasnya orang stres Surabaya pokoknya ini. Ini... Se-Indonesia. Se-Surabaya. Oh, se-Indonesia. Se-Indonesia. Berarti yang lain nggak ada yang berani? Nggak berani. Se-stres sampean nggak ada yang berani? Nggak ada berani yang ngomong. Apa iya? Nggak berani ngomong kalau stres. Kalau saya kan berani ngomong kalau stres. Tapi Ko Michael, tadi aku dari bawah ngelihat sampean nyapo compare itu gak diseneni po? Gini loh, saya compare itu hobi saya. Oke. Ya toh, nanti saya ceritain detail hobi saya itu kenapa kok compare. Loh, tapi maksudnya itu nggak pernah, Mek, jangan compare Mek, nanti barangku nek wes welek, ketahuan welek malah gitu. Gini, jadi sorry ya para distributor. Nggak semua barang tuh dibikin nama pabrik itu pasti bagus. Oke. Ya, Ya. pasti semua itu kesempurnaan hanya milik Tuhan. Ya kan ya, bukan milik pabrik speaker. Ya kan ya. Nek wes go Tuhan ini rada berat. Tapi sebelum kita akan ulas semuanya kok. Dari sampean yang suka compare barang, terus kontroversial di Facebook. Sebelum itu saya mau tanya mundur jauh banget kok. Ya, boleh. Sebelumnya sebetulnya ini pertanyaan template. Ko Michael memang dari awal suka audio. Enggak, dulu perusahaan ini adalah perusahaan warisan orang tua saya. Yang dulu mulai start dari tahun 96 jualan alat musik. 96. Terus kemudian orang tua saya nyuruh saya jual alat musik. Lah saya nggak bisa main musik apapun disuruh jual alat musik. Yo diketawain sama orang toh. 96 itu? 96. Saya sampai hari ini loh, saya itu kerjanya apa? Megang strum.
Bukan megang alat musik. PLN Ya. Pegangnya setrum saya ya. Jadi kalau saya disuruh main alat musik saya stres. Ya, itu dasar stres saya pertama. Dasar stres pertama. Ya, terus kemudian akhirnya saya bilang ke orang tua saya mau jualan audio. Lah, akhirnya kebablas sampai sekarang. Tahun berapa tuh mulai? Mulai jualan audio start awal tahun 2001 lah, 2001. Udah ada basicnya? Iya, basicnya. Berarti udah latihan-latihan. Maksudnya sekolah apa gimana? Belajar dulu. Pertama-tama saya pasti guru yang terbaik adalah buku ya, baca buku. Oh, oke, pada zaman itu ya. Ya, pada zaman itu belum ada YouTube, belum ada apa. Zaman sekarang ada YouTube itu luar binasa. Ya kan? Betul, sampai betul. ilmu yang benar sampai ilmu ngawur ada semua. Ya kan? Tapi memang ilmu yang nggak benar kayak gimana kok? Ya nanti jelasin, ilmu nggak benar ya. Ilmu nggak benar nanti saya jelasin. Tapi Ya. ada ya kalau ilmu audio nggak benar tuh ada ya? Banyak. Oh, banyak. Banyak di YouTube itu ilmu nggak benar banyak. Ilmu Ya. benar? Ilmu benar juga banyak. Ilmunya Ko Michael benar? Ya kalau saya ngomong saya benar itu menurut saya. ya toh Apaan orang sih, kan Ko? bisa menilai ya kan ya. Oke. Bisa menilai ilmu benernya di mana, gak benernya di mana. Ya. Oke, berarti dulu belajar dari buku. Dari buku, habis dari buku terus saya dikasih kesempatan sama distributor ya. PT Kairos ya. Iya. Itu dikasih kesempatan saya diajak ngelencer jalan-jalan. PT Kairos. PT Kairos. Kemarin Kairos, sekarang Kairos lagi. Menang banyak Kairos di podcast ini. Jadi- Apa pindah kali saya ya? Jadi diajak sama PT Kairos karena mencapai satu target, saya diajak ke luar negeri. Ya kebetulan di luar negeri itu ada masterclass. Oke. Yang dimana masterclass itu berbayar. Oh. Jadi saya bayar kayak training Smart Life berbayar, terus kayak training apa zaman dulu Isfocus saya bayar. Bayar sendiri ya? Bayar sendiri itu lumayan itu. Satu sekali itu kalau nggak paling murah $100 itu. Oh iya lumayan. Ya itu berbayar, saya bayar ya karena ujungnya saya ini kepingin bisa dan ngerti. Dan yang lebih penting kepingin nggak ditipu om bule saya. Gak ditipu Om Bule? Iya. Oke. Nggak ditipu om bule itu kenapa saya jadi inspirasi, saya harus compare. Ya kan? Karena tidak semua barang dari om bule bagus. Oke. Dan tidak semua barang dari Cina jelek. Oke. Iya kan ya? Yang Cina jelek banyak. Yang bule jelek? Dikit. Dikit. Ya, terus terang Oke, aja, dikit ya, ya. oke, Dikit. dikit. Tapi kalau Cina jelek banyak. Banyak ya kok ya? Pol. Banyak Tapi sampai pol. dodolan saiki. Saya jual, saya pilih. Pilih, oke. Saya pilih Cina-Cina mana yang menurut saya bisa dipertanggungjawabkan. Antara wattnya, antara durability-nya, antara after sales-nya, terus antara kualitas frekuensi responnya. Jadi saya istilahnya saya nggak mau, kenapa saya compare, kenapa saya open, kenapa saya buka. Saya nggak mau pembeli itu datang ke saya bahwa, loh di tempatnya Ko Michael di Maestro bagus, tapi tak bawa pulang kok jelek. Oh itu sering terjadi. Itu Iya sering kan? terjadi. Jadi kan saya memberitahu bahwa apalagi belinya online. Nah, ya kan? ya. Nah itu bagi saya akhirnya compare itu bahwa, loh jelek dibanding apa, bagus dibanding apa. Betul kan? Ya kan ya. Dari sini saya sudah bikin videonya, ini saya compare sama ini. Nah, tinggal Anda waktu beli, jadi tidak ada suudon di antara kita. Ya kan? Tapi ada tuh kok memang yang gitu tuh demo liner ray pasif kan. Powernya ambek nganggo power soft toh. Dikrungokne wong apik yo. Tukune speaker tok. Powernya gak digawa mulai. Jancuk jelek iki. Nah, itu kan. Tapi sampean gak ngono ya? Saya enggak lah. Karena apa? Karena Facebooknya udah 5.000 full. Oke. Itu kalau saya ngelihat ada beberapa posting-posting perpolitikan, posting-posting bukan pelaku audio, yo, tak tendang be aku. Iya toh? Terus Instagram saya followernya udah banyak. Iya. Saya kemarin lagi nyoba-nyoba main TikTok ya banyak. Kalau saya cuman mau nipu aja hitungan lah habis saya. Iya sih. Karena saya balik lagi katanya host Edan ini kan saya kontroversial. Jadi kalau namanya kontroversial kan dikenal orang. Ya. Habisinya kan juga gampang. Oh iya sih benar. Benar juga. Iya benar kan? juga. Tapi kok sebentar balik lagi. Tadi baru awal buka toko tahun 2000 berapa tadi? Tahun 96. Tahun 96. Tapi maksudnya pas jualan audio. 2001. 2001. Kok langsung kenal distributor Kairos? Itu maksudnya
privilege atau memang nyari-nyari atau gimana? Belum. Dulu tahun 2001 itu saya jualan Cina. Jualan. Barang Cina. Oke. Ya, barang Cina itu saya jual dengan mereknya Taso kalau tahu. Taso ya. Ya, Taso itu pertama kali. Dulu, sorry. Pertama kali yang saya jual itu sebetulnya adalah JBL. Zamannya tipenya Sound Factor. Oke. Itu saya ke INI Indonesia yang dulu namanya yang sekarang namanya jadi Gosen Indonesia. Yeah. Nah, dulu namanya INI Indonesia, dia jualan barang Harman. Yeah. Power Crown, JBL, Sound Factor pertama kali. Saya jual di situ ya. Namanya saya jual waktu itu belum ada toko-toko yang jual barang brand JBL. Cuman ada satu toko ya. Saya sebut mereknya ya. Iya, nggak apa-apa. Ya saya sebut Dempo yang pertama kali. Saya ngelihat kalau Dempo ada project itu pakai JBL. Wah, ciamik speaker ini ya. Wah, enak ya. Jadi saya akhirnya berusaha cari dong di Jakarta, kepingin jualan, ya kan ya. Ketemulah JBL ini akhirnya. Ya karena ya balik lagi lah, kalau datang ke Jakarta beli 1 berapa, beli 10 berapa, beli 50 berapa, beli 100 berapa. Oke. Nah, dari situ ternyata kan saya jadi terkenal nih, belinya banyak nih. Oh, nah, berarti emang dari dulu tuh Michael modelnya udah kayak gitu ya? Iya, hajar bleh. Oh, sugih berarti sampai. Yora. Ya tapi lebih tematnya nekat. Tak cerita ya. Saya dulu itu beli Sound Factor, duitnya itu dari papa saya dikasih modal. Itu cuman bisa belinya paling 5 pasang. Oke. Tapi saya ke Jakarta itu ya minta utangan lah ya, terus terang ya. Belinya itu 50 pasang. Nekat saya. 100%. Iya, tapi saya kan kepingin bahwa waduh kalau saya belinya banyak, saya bisa jual lebih murah. Ya. Karena saya dapatnya murah, ya pasti lebih gampang jual dong. Betul. Iya kan? Betul. Ya saya itu baik lagi. Pro pembeli meskipun dibully. Oke. Pro pembeli meskipun dibully ya Pro itu pembeli saya. sekalipun dibully. Iya. Tapi zaman itu jual JBL apa udah gampang? Jual JBL pada waktu itu. Oh, berani kan gambling kan 50. Ya, jadi gini ya. Ini saya ingat banget nih. Zaman dulu JBL Sound Factor 15 Twitter, boxnya karpet, itu harga pasarannya 5,5 juta sepasang. Sepasang. Murah ya. Terus kemudian saya di Jakarta, wah saya dapatnya cuman modalnya itu 3,5 juta. Langsung ngaceng saya. Wedian. Langsung ngaceng 3,5 juta. Ini gini Iya piye ya toh? Cepet sugih aku. Nah, cepet sugih. Tapi saya enggak. Saya balik lagi pro pembeli. Oke. Ya, saya jual 4,5 juta. Yang rusak harga toh. Loh, pertama kali cari nama, Bos. Oke. Ya toh, toko di ujung jalan. Dulu di sini toko saya depan tuh sepi. Nggak ada orang tahu namanya Maestro, siapa yang tahu? Nggak ada. Ya akhirnya kan ya saya ini pribadi ya harus cari nama toh. Jual akhirnya 4,5 juta, 47. Ya towone 5 juta. Nawarinya 5 juta, diskon ya sampai 4,5 juta kasih, ya kan ya. Kalau dibilang rusak harga nggak ngerusak harga, balik lagi. Yang zaman dulu jual 5,5 menurut saya ya untungnya kebanyakan kali ya. Atau belinya kurang banyak kali ya. Bisa jadi belinya kurang banyak. Belinya kurang banyak kali ya. Belinya kurang banyak. Belinya Oke. kurang banyak, jadi sehingga nggak bisa banding harga. Banding harga. Ya. Oke. Nah setelah berjalan dengan situ, saya akhirnya ada satu sales Kairos yang sudah nggak kerja di Kairos. Siapa? Itu namanya Pak Novi. Udah lama banget. Udah lama banget itu ya. Ketemu nyari saya bahwa ini bisa jual banyak. Nah itu saya langsung ditemuin sama almarhum Pak Yupo, meeting di bawah lantai 1 Kairos, ngobrol bahwa Kairos seperti gini. Oke. Cara jual barang branded ini harus kayak begini. Oh, diajarin tuh ya? Diajarin, nggak boleh jual KW. Nggak boleh jual Salah KW. satu syaratnya tuh tidak boleh jual KW. Keras tuh. Keras itu, makanya dari pertama saya nggak pernah jual KW. Oh, Karena itu adalah salah satu didikan dari Kairos. Kairos. Iya. Jadi Nggak boleh jual KW. Nggak boleh jual KW. Nah, sorry, saya flashback lagi. Sebelumnya dari Kairos itu saya jualan Cina, mereknya Taso. Oh, Taso. Oh, berarti dari JBL ke Taso. Dari JBL ke Taso. Oke, Taso Karena dulu. saya merasa pada waktu itu JBL saya dikomplain. Oh, dikomplain. Dikomplain jualnya murah. Oh ya gini-gini, akhirnya saya nggak dikasih supply. Oke. Akhirnya saya harus cari alternatif toh. Alternatif. Nah,
saya jalan-jalan ke Glodok tuh. Jalan-jalan ke Glodok. Jalan-jalan ke Glodok, akhirnya ketemu semua toko jualan audio tak masukin sama saya. Oke. Terus kemudian saya bilang, loh ini import sendiri atau distributor? Import sendiri. Saya mau ketemu bosnya. Langsung tuh? Langsung. Nah, bosnya akhirnya nemuin saya dari mana? Oh, saya sebutin. Saya namanya Pak Michael. Waktu itu orangnya namanya Pak Paulo. Oh, kamu yang suka beli JBL itu. Nah, ternyata Pak Paulo itu bukan terkenal. Pak Paulo itu dulu investor di ENE Indonesia. Loh, tapi sampai tahu berarti sebelum sampai diputus tuh belinya banyak berarti JBL? Iya. Apa iya? Iya. Jadi akhirnya, itu ketahu saya. Akhirnya saya dapat green card lah ya. Dapat green card. Dapat green card. Bebas. Bebas. Langsung saya jualan tasu, saya dengerin. Loh, kok ada ya speaker? Waktu itu pertama kali tipenya PS15, model Nexo. Ya. PS15, Twitter, yang JBL notabene modalnya 3,5 juta, bodinya karpet. Sekarang Taso, bodinya cat, pro audio banget, ya toh, bodinya cat. Harganya sama 3,5 juta. Wah, menarik iki. Mari gitu saya dengerin suaranya, coba Pak dipasang. Suaranya kenceng. Suaranya kenceng, meskipun nggak sound quality-nya nggak sebagus JBL tadi, tapi kenceng. Kenceng dulu. Nah, terus saya bilang, wah ini cuan nih. Ini cuan nih. Jualnya berapa kalau Taso pada saat itu? Pada waktu itu jualnya juga kurang lebih sama. Oh, memang sparingnya sama. Iya, sama. Karena baik lagi kalau dijual Cina, harga bule ya. Siapa yang mau beli? Siapa mau beli, betul. Iya kan? Berat. Akhirnya sama, dijual bahkan lebih murah dikit. 4,250, 4 juta ya, kasih lah. Kasih ya. Nah, dari situ saya bisa jual banyak. Waktu itu jual PS15 itu gila itu. Ada satu rental company di Surabaya itu sekali beli 40 biji itu. 40 biji? 40 biji. Sugih langsung. Waduh lumayan ya. Tapi udah utang. Udah berani. Awal-awal itu diutang. Yo piye, saya masuk ke gudangnya dia, hartanya banyak. Ya wis lah. Oh, oke. Ya toh, hartanya banyak, ya wis lah, ya kan. Berani. Ya. Berani. Akhirnya Senggari ngibarin bendera Taso. Terus kemudian habis itu sampai tahun 2004, 2005, 2006 saya nggak ada kecocokan jualan Taso sama ownernya. Ya ada gosip-gosip yang saya nggak bisa ceritain di sini lah ya, karena itu masa lalu juga. Terus kemudian saya yaitu dicariin oleh Kairos. Nah ketemulah Kairos. Iya. Terus saya juga di brainwash. Nomor 1 nggak boleh jual KW. Nomor 2 nggak boleh banting harga. Nah ya kan, karena apa? Karena branded ini menjual, istilahnya branded ini menjual barang ini adalah barang yang sudah ada kualitas. Semisal Anda, saya ingat banget tuh, Anda mau masuk ke showroomnya Ferrari. Terus Anda nanya, ini harganya berapa? Boleh kurang nggak? Pasti sama sales Ferrari dianggap bahwa Anda bukan potensial buyer. Sudah namanya Ferrari pasti mahal. Iya. Betul kan ya? Barang mahal. Terus minta potongan. Orang kaya kok motong, minta diskon. Tapi zaman sekarang gitu kok. Wah itu angel. Ya itu susah ya. Tapi ini adalah cara Ferrari menjual barangnya. Ya, dari situ atau kalau beli tas-tas branded, jam branded, ya sama dengan cara begitu. Terus saya bilang, Mike jual barang sama almarhum Pak Yubo ya, Mike jual barang branded itu nggak sebanyak untungnya barang Cina. Untungnya? Iya, cuannya nggak sebanyak barang Cina. Di sampean? Iya, karena apa? Bukan karena di Kairos atau di saya, karena apa? Karena barang ini sudah bisa menjual dirinya sendiri. Karena brand. Ya. Jadi kamu hanya nyiapin barangnya, kamu speak sedikit, laku. ngoceh sedikit, pasti laku. Karena satu, brandnya ada. Iya. Terus kualitasnya ada, dan sebagainya. Ya kan? Ditawarin apa pada saat itu pertama kali? Pertama kali saya yang megang itu L&N Hit. Oh, L&N Hit. L&N Hit. Udah terkenal ya teman itu? Belum. Lah itu kok ngomong katanya brandnya terkenal bisa jual sendiri. Jadi ceritanya begini. Mungkin kok. Saya dikasih cerita lagi. Dijelasin. Cerita laginya panjang ini. Wah, didongeng ini. Ini podcast terpanjang kali ya. Semoga nggak bosen ya. Jadi L&N Hit itu adalah diceritain dari Kairos adalah, saya diceritain album, ini adalah beberapa desainernya dari Soundcraft keluar. Bikin brand sendiri L&N Hit.
Oke. Nah, terus saya pada waktu dulu kan sebelumnya saya jual Soundcraft ya, kayak Lev 42. Zaman start saya itu dulu startnya Lev 42, LX7. LX7. Ya, LX7 Lev 42. Saya coba, harganya berapa? Waktu itu saya inget banget, LX7 24, harga jualnya 12.500.000. Mahal sebenarnya. Saya inget banget tuh LX7 24, 12.500.000 dengan Phantomnya nggak individual per 8 channel. Oke. Terus kemudian tenaganya menurut saya loh ya, tenaganya loyo. Fadernya kudu mentok baru keluar, gennya setengah lebih baru keluar ya toh. Baru nendang lah istilahnya ya. Akhirnya dengan LNN Hit ini saya dicobain bahwa GL 2400 ini bukanya nggak gede dan ini dan sebagainya. Ini musuhnya bukan LX7, GL 2400 musuhnya Lev 42. Dan notabene Lev 42 juga gennya lebih mending lah daripada LX7 lah ya. Nah, akhirnya ini. Terus kemudian LNN Hit keluar namanya ZED. ZED, betul. 428. 428. Nah, 428 dengan kurang lebih sama speknya dengan GL 2400, cuman beda preamp. Preampnya lebih loyo dikit. Iya. Tapi saya bandingin dengan LX7, wah, ciamik iki LNN Hit. Nah, saya jadi percaya dengan dongeng bahwa ini desainernya LNN ini desainer jadi Soundcraft yang keluar. Nah, saya tertantang. Mosok sih nggak payu sih? Oke. Mosok sih nggak laku sih? Nah, akhirnya start awal ya saya stok Soundcraft. Ada orang mau beli Soundcraft, saya punya yang tipe merek baru ini, compare. Zaman ngomper tuh zaman dulu, tapi zaman dulu kan nggak ada sosial media ya. Sosial media. Itu akhirnya compare orang beli, datang ada yang beli LNN Hit, ada yang beli Soundcraft, ya wis terserah lah ya pokoknya dua-dua untung lah ya. Kalau toko mah bebas cuan lah. Ya, Mr. Cuan. Iya. Mr. Cuan. Itu. Akhirnya dari situ saya berprestasi dan sebagainya, orang ya dibuka mindsetnya ya bahwa oh iya ya ini lebih bagus dan sebagainya. Berapa banyak dulu bisa? Maksudnya zaman itu nggak banyak kali jualan. Waduh, mahal nggak sih LNN? Waktu itu ya ingat saya GL 2400. Gini, waktu itu LX7 24 jualnya 12,5 ya. Itu ZED 428 jualnya cuma 10,5. Bagus loh harganya. 20% lebih murah. Iya. Jadi akhirnya orang ya yang duitnya pas-pasan waktu itu langsung turun. Hajar yang murah ya kan ya. Iya. Nah, akhirnya setelah itu saya punya ide sama Kairos bahwa gimana kalau kita mensejuta umatkan LNN Hit. Sebentar. Kenapa kepikiran? Maksudnya berarti LNN ini kan sekarang kan kita lihat bahwa peredarannya memang sangat banyak gitu. Berarti otak pertamanya sampean? Ya saya tuh berpikir, karena balik lagi, kalau beli banyak pasti harganya murah. Berarti sekarang yang gantian mendongeng Ko Michael ke Kairos? Iya, ini kalau di sejuta umat kan bisa nggak ini? Terus target price-nya berapa untuk dijual? Almarhum Pak Yubo ini bilang, ya kalau di bawah 10 juta, wah ya sejuta umat. Saya bilang gitu, target price jualnya. Waktu itu ya coba dipikir, dihitung, dihitung. Ngomong sama factory, nawar sama factory. Akhirnya sama factory disetujui itu. Kontrak itu maksudnya. Kontrak. Ribuan belinya. Terus saya langsung dikontrak juga. Kamu ratusan nanti. 1 tahun ratusan karena dia belinya ribuan. Waduh, mati. Balik lagi saya nggak punya uang. Iya. Ngutang lagi. Ya tahu sama kayak rental nanti. Terus Kairos datang Pak Yubo ngeliat, oh harta saya banyak, gudangnya. Oke, ajar. Ya wes akhirnya gitu. Itu rekor ya. Pada waktu itu kan tahun sekitar itu kan dolar tuh kan nggak stabil ya, naik turun ya. Itu kita bisa tahan di harga 10,5 itu cukup lama. ZED, oke. Cukup lama banget. Karena zaman dulu yang populer kan mixer kan 25 channel ya. 25 channel. Itu cukup lama, tahunan bertahan. Tapi ya gitu istilahnya dengan quantity harga pabrik ditekan, dolarnya naik tapi tetap kita tahan. Supaya apa? Supaya end user ini baik lagi, saya pro pembeli ya. Supaya end user ini bisa beli meskipun inflasi. Ngerti maksudnya? Kayak zaman sekarang ini. Sekarang Indonesia jujur ngomong lah, kita jangan bohong lah. Di seluruh dunia ini inflasi, harga barang naik terus. Tapi kan kita ini sebagai penjual, kan kita ini mikirin gimana caranya jualnya harganya tetap. Saya harus beli banyak. Ya tahu supaya apa? Supaya bisa jual tetap. Kalau saya nggak beli banyak, harganya istilahnya saya kan harus jaga profit. Kalau profitnya nggak bisa nutupin gajian buah saya, operasional ya bangkrut saya. Bangkrut lah. Logikanya kan begitu kan ya. Jadi saya harus gimana caranya dapat lebih murah supaya jualnya sama. Itu sudah kepikir zaman dulu. Karena supaya apa? Orang kan, ya saya ini terus terang kasihan sama orang-orang yang dari desa. Datang zaman dulu, bawa duit, sak kresek. Iya, masih cash. 10 ribuan, 20 ribuan. Oh iya? Iya, soalnya dia punya toko di pasar.
toko meracang atau toko bawang, toko daging, ya kan ya. 10.000-an, 20.000-an dibawa ke saya. Duitnya mambu daging, bau daging. Ya itu bagi saya gak ada masalah. Yang penting gak palsu ya kan ya. Bagi saya ngitungin lengket-lengket gitu. Bagi saya gak ada masalah. Ya toh. Jadi saya hitungin begini. Akhirnya datang ke Surabaya mau beli mixer Alanhead ini misalnya. Contohnya ini. Sekarang berapa kok? 11 juta. Loh dulu 10,5 teman saya beli. Kok sekarang 11 juta? Oh. Itu dari tahun kapan? Tahun 2000 lebih kan belum ada Gojek, belum ada travel masih susah. Ya. Naik bis ngangkat mixer tuh bos saya tolong dianterin ke Bungurasi. Bawa mixer naik bis. Jadi dia jalan tuh naik bis, pulang naik bis. Loh saya tuh mikirin, saya tuh kan jadi kepikiran. Buset, gara-gara saya ganti harga, nggak ada sosial media, nggak ada WA, ya toh, komunikasinya SMS aja kan ya. SMS bayar lagi. Bener. Mau SMS aja eman ini. Akhirnya gitu. Nggak ada, akhirnya saya ini merasa bukan berdosa atau bersalah ya. Saya ini merasa kasihan. Gila, orang ini jauh-jauh dari desa ke kota mau beli barang, saya ganti harga. Terus dia pulang itu ada yang beli, ada yang enggak. Terpaksa akhirnya belinya. Terus sama belinya sembari ngomel. Oh kemarin teman saya beli 10,5, sekarang 11 juta. Toko nggak bener, nggak konsisten, bla 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 bla. Saya itu akhirnya kepikiran, ya itu kepikiran ide mensujuta umat kan itu. Gimana caranya? Ya itu distributor saya bikin, ayo kamu cuan dengan jual quantity. Saya juga cuan dengan jual quantity. Makanya saya dapat trikmat menghancurkan harga. Sebetulnya saya itu hikmat ya? Itu sebetulnya ya bagi saya yang ngomong menghancurkan harga ini kan toko saingan saya sih. Betul sih. Ya toko saingan saya kan baik lagi. Ngambilnya nggak banyak. Saya bilang ya, halo toko saingan saya. Uangnya jangan dideposito, dibeliin barang ya. Halo toko saingan saya. Tuh. Iya kan ya? Jangan dideposito. Beli baku lah barang. BCA yang menang tah. Iya, BCA yang menang. BCA yang menang. Mendingan dibalik. Ngerti maksudnya ya? Jadi kita akhirnya itu. Tapi bagi saya ya itu gini loh. Biarin itu orang yang menilai saya. Tapi kan saya ini goals-nya adalah bukan saya nge-branding diri sendiri, tapi apa? Saya itu pro pembeli, meskipun dibully. Lagi ya, nggak itu haknya orang ya, bebas saya bilang gitu. Nah itu, kasian ya? Ini kasihan ya, tapi nggak apa-apa lah. Itu derita penjual, derita toko ya. Itu kita bicara masalah hancur harga. Nah, tapi maksudku ini kan berjalan berarti sudah puluhan tahun nih. 20 tahun lebih berarti. 20 tahun lebih dan sekarang juga Maestro sampai detik ini mau ngobrol sama dealer ya yang namanya pembeli seneng. Pembeli itu kalau bisa nyari barangnya sama tapi yang paling murah gitu harganya. Kalau pembeli pasti seneng, tapi kalau toko ini kan mulai geram akhirnya Dian Michael jual barang murah, kita yang ngambilnya sedikit jadi nggak ada untungnya gitu loh. Nah, tapi di lain itu, nah ini dia nih, ada fenomena yang tadi kita sudah bahas, adalah compare. Michael selalu bikin video compare. Ya memang nggak ada salahnya sih kalau toko kan tidak bertuhan kepada satu brand gitu kan. Yang mana yang ngasih untung, ya itu yang dijalanin. Tapi apakah compare ini malah nggak ngerugiin atau mungkin distributor ada nggak sih yang negur tadi gitu loh? Ya ini cerita masalah compare ya. Ya ini ada cerita lucu masalah compare. Saya cerita lucu dulu ya, nanti baru goalsnya ya. Cerita lucu dulu. Saya ditelepon sama satu distributor. Saya nggak sebut brand lah ya. Nanti nggak enak lah ya. Betul. Mic saya mahal, jangan di-compare sama yang murah-murah, nggak laku. Itu yang ngomong distributor mic mahal? Mahal. Ya. Terus saya bilang sama dia, gini loh bos, saya habis beli, mau tak buang ke laut, mau tak buang ke sungai, mau tak compare, kan urusan saya. Siap. Iya, boleh kan? Saya bayar ya. Dia bayar tuh ya? Bayar. Kali ini udah nggak ada utang? Nggak ada utang. Iya toh. Tapi kalau distributornya, ayo kayak kamu misalnya, kamu titipin saya EV misalnya, bos tak konsinyasi, tolong direview, di-compare sama yang jelek ya bos ya. Jadi punya aku kelihatan bagusnya ya misalnya ya. Ya saya akan ngomong sama kamu, bro, saya nggak mau. Itu di luar hati nurani saya. Iya kan ya, karena memang saya compare ini adalah murni ya. Nggak mau istilahnya mau pro brand apa yang seperti kamu. Tuhannya bukan satu. Betul. Bebas Pancasila saya ya kan ya. Pancasila bebas. Nah, saya nggak mau saya. Karena apa? Karena menurut saya bahwa semua brand, contoh misalnya kalau kita ngelihat, contoh punyamu EV ini misalnya. Betul.
EV, misalnya tipe apa namanya? ILX 200. ILX 200 misalnya. Ya. Kan sebetulnya yang brand JBL kan juga ada. Iya, yang 715. Ya, gitu. betul ya. Betul. Terus kemudian Mackie kan juga ada. Ya toh? Betul. TAM 215 XT misalnya ya kan ya. Terus kemudian kita bicara brand terkenal. Turbosound. Turbosound kan juga ada. Betul. Ya toh Turbosound ada namanya Milan. bukan Milan. Oh, bukan Milan, di atasnya lagi. iX. IQ, oh di atasnya IQ itu ya? Bukan, itu bawahnya EQ tapi atasnya Milan. Milan, tengah-tengah Pak. Iya, tengah-tengah. Namanya iX. Terus kemudian ada apa lagi? FBT, X-Lite. X-Lite. X-Lite yang sebelum kan bok kayu. Kalau ini kan Betul. Alex kan bok plastik Bok kan. plastik. Nah, itu kan semua. Jadi jangan ngomper sama yang Cina dong. Nggak adil dong. Setuju. Betul kan? Ya ini antara brand ini supaya apa? Baik lagi. Distributor yang tadi saya sebutin brandnya, harganya kurang lebih ya ojo cuan akeh-akeh. Balik lagi, pro pembeli meskipun dibully. Ojo cuan akeh-akeh. Pesannya itu ya sebetulnya. Iyalah, kalau cuannya terlalu banyak, end usernya nggak bisa beli, percuma. Barangmu di gudang. Iya sih kok. Betul nggak? Tapi Promedia cuannya banyak nggak? Wah itu saya belum beli EV loh ini. Ini saya belum beli EV loh ya. Enggak, karena kita salesnya pro pembeli. Oh pro pembeli ya? Pembelinya kan dealer. Ya makanya tadi tak tawar sama saya. Gak apa-apa, nanti kita, ya barangkali Koweka juga kepikiran buat mensejuta umatkan Electrovox ILX 200 ya kok ya. Insya Allah. Supaya upgrade dari ZLX ke ILX 200 kok. Ya itu balik lagi, tergantung dari bos kamu. Mau mensejuta umat kan enggak. Ini kan mau dodolan kok gak mau. Nah, itu. Pasti ini mau. kan ujung-ujungnya adalah semua mau cut profit. Ya distributor mau cut profit, pabrik mau cut profit, toko mau cut profit. Ya. Otomatis end user bisa beli. Ya. Intinya kan begitu kan ya, kita bicarakan ya. Betul. Kita balik lagi, goals kita satu kok. Goalnya itu apa? Pembeli bayar. Dan itu merasa bayarnya nggak mahal. Iya, sesuai dengan barang yang dibeli. Itu goals kita. Iya kan? Kecuali pembelinya semua orang kaya semua yang beli Ferrari tadi. Iya. Tapi balik lagi, yang beli Ferrari berapa? Banyak. Bedanya sama beli Avanza, berapa banyak? Iya kan? Ribuan. Kok ribuan? Jutaan itu. Iya kan? Iya juga sih. Nah, seperti itu. Tapi berarti itu pernah memang ada komplain lah ya dari distributor ya. Yang komplain ada, cuman balik lagi. Nah, itu kan cerita lucunya ya. Habis itu saya di-review. Oke. Tahu nggak brand yang di-compare itu? Saya sebelum punya ide ngomper-ngomper, saya nggak pernah masuk target. Oh, nggak pernah punya? Nggak masuk target. Tapi secara saya compare itu, yang Cina laku, yang dia juga laku, malah masuk target. Oh gitu ya kok ya? Karena orang jadi punya opini masing-masing kan. Ya menurut saya tadi ngomong gini, misalnya kamu jualan EV, menurut Michael EV bagus nggak? Misalnya saya bilang jelek nih, misalnya nih saya bilang jelek, loh kamu yang jual ngomong bagus kok. Iya sih. Ya bagus toh. Begitu juga dengan end user, kan ada yang bilang jelek, ada yang bilang bagus, ada yang bilang mahal, ada yang bilang murah, Ya. ada yang bilang akal-akalan. Akal-akalan, Oh saya betul. kemarin simbal tuh dibuat akal-akalan katanya. Apa nih sih diakali? Kayak ditoto diakali, akal-akalan, ya kan? Kan banyak orang itu kan opini. Betul. Biarkan opini itu mereka berbicara. Tapi kan at least saya jual baik lagi ke goals awal. Barang yang dibeli sampai di rumah. Kalau memangnya punya misalnya taruh kata nih. Kan saya suka ngomper sama SM58 nih ya. Sama SM58 dibanding. Misalnya dia beli Cina nih misalnya. Banding ini. Iyo, undi, beda tipis. Yang ngomel kayaknya yang punya SM58. Yang misalnya yang ngomel ngomong SM58 nggak bisa ngomel. Nggak bisa ngomel. Karena baik lagi, artis dikasih mic Cina itu. Ya nggak mau lah. Iya, padahal kelasnya sendiri. Iya punya tracer sendiri. Iya kan? Wong bahkan penyanyi-penyanyi artis dangdut misalnya. Loh saya itu jual mikrofon Shure yang seri UR, ULXD, terus QLXD, yang kepalanya KSM. Laku, Pak. Laku ya kok. Laku. Di situ kan menunjukkan bahwa yang kelas teropan, Iya. dangdutan, ya kepengen beli mic mahal kok. Sebetulnya Ya kalau ya. memang kita ngomong mic murah sama mic mahal, baik lagi, ngomong mic murah bagus, itu enggak. Saya cuma ngomper apa? Ini loh, ada mic
kalau duitmu pas-pasan, ini adalah kasaran gini. Anda ke dokter, obatnya mahal nih. Iya. Nggak bisa nebus, tukang pijet. Alternatif. Iya. beli apa obat Cina lah. Obat Cina, ya. obat Cina. Betul. Yang lebih terjangkau. Betul. Iya kan? Iya juga sih. Betul kan? Ini Betul, Bang. saya cuma kasih solusi. Bukan saya ngomper ini balik lagi bukan mau jelekin brand A, mau jelekin brand B, mau bagusin brand B enggak. Ini adalah solusi. Gimana ada namanya solusi yang orang ini ya balik lagi. Bukan saya ngomong pro pembeli terus dikira saya pro pembeli enggak. Supaya orang yang beli ini bisa apa ya? Terjangkau. Terjangkau lah ya. Dan dia bisa ngejob, misalnya rental ya kan ya. Dia bisa ngejob. Terus misalnya gereja-gereja kecil bisa kebaktian. Ya. Masjid-masjid bisa beli mikrofon itu. Betul. Goalsnya cuma satu, saya kepingin pembeli itu bisa beli barang. Gimana caranya? Ya. Itu inti saya. Jadi bukan mau ngomong, ya kalau kamu belinya bisa beli yang mahal ya saya seneng. Barang mahal ya pasti bagus lah ya. Pasti. Tapi kalau misalnya kantongnya cuma bisa beli yang murah, alternatifnya apa Pak? Yang saya ada punya alternatif. Kenapa saya selalu compare? Berarti semua compare-compare ke Michael itu memang tidak dibayar oleh pihak distributor manapun. Dan itu real. Malah disuruh beli. Cuk. Kon dikei gratis, dituan tuku bos. Iya, iya. Berarti emang itu beneran real ya kok ya? Udah pasti real itu ya? Ya kamu kan tadi lihat di bawah, iya kan? Saya kan cuman pakai HP saya iPhone, udah. Saya nggak neko-neko, nggak apa-apa, iya kan? Wah, tapi pernah nggak kok ada pembeli yang datang sampai berdebat di sini, Bang Michael? Ngomongin teknis gitu. Kalau berdebat ngomongin teknis pasti banyak. Dan memang orang-orang yang datang dari desa sekarang dan sebagainya itu banyak yang janjian sama saya untuk ngajak saya debat. Matilah. Gak ngajak beli. Ya toh ngajak debat dalam tanda kutip maksudnya gini loh. Debat tuh debat positif, bukan debat negatif. Aku nih punya, misalnya aku mau orang custom box, aku mau bikin linery tipe ini. Mau model, sekarang kan lagi sering model akustik lah ya. Iya. Ya, Kara ya. Kara. Ya. Aku mau punya mau bikin desain Kara gitu. Gimana caranya pakai speaker apa yang cocok? Nah, kan saya langsung ngeluarin speaker ini yang cocok. Kenapa? Karena frekuensi responnya ini. Oh, ini kamu harus crossover point sekian supaya nggak jebol speakernya dan sebagainya. Loh, kenapa kok nggak pakai speaker Cina? Kenapa kok nggak pakai, misalnya saya tawarin yang branded nih misalnya ya. Kenapa kok nggak pakai speaker Cina? Ya saya tanya balik lah, duitmu sekarang duit Cina apa duitnya Eropa? Duitnya Eropa, betul. Ya kan, kalau kamu duitnya Eropa, balik lagi saya, ngapain kamu mikinin Cina kalau duitnya Eropa? Iya sih. Balik lagi kan ya toh? Benar. Ya toh, kalau misalnya bos ini bagus, bos yang Eropa bos, tapi saya duitnya duit Cina gimana? Oh, saya juga jual. Saya juga punya. Ya, terus kemudian ayo compare no sama saya. Nah, kan saya akhirnya comparein. Ya, ini Cina memang nggak sebagus Eropa kalah. Terus ada yang mirip juga ya, pasti ada yang mirip. Tapi balik lagi, saya bukan mau, balik lagi ya, ini disclaimer dulu ya. Saya bukan mau jelekin brand China. Sekali lagi ya. Satu yang harus diketahui sama pemirsa ini, ada harga, ada kualitas. Ya. Dan itu di audio sangat kelihatan. Sangat kelihatan, ya kan ya. Jadi saya akhirnya bilang, kamu pada waktu di howos-howos katanya orang-orangnya, di analyzer ya, keluar respon frekuensinya, kurang lebih sama. Saya pernah bikin video itu, saya taruh di YouTube. Saya bikin kontroversial tuh, RCF KW sama RCF asli. Oke. Saya todong responnya, sama. Lah Terus dia ngomong gini, ada yang komen, apa bedanya kok yang KW sama yang asli? Di komen, saya jawab, bedanya harga asli lebih mahal daripada KW. Terus saya tanya, bawahnya saya kasih gini, ini kan kamu ngelihat dari frekuensi respon pakai analyzer. Sekarang saya tanya balik ke kamu, apakah yang KW ini dengan jumlah yang sama dengan yang original? Waktu dibunyiin secara dynamic, kan kita musik ini kan dynamic. Kalau pink noise itu kan rata. Iya kan? Betul. Responnya kan nggak dynamic kan, nggak lompat-lompat kan? Betul. Ya ini kan rata. Nah, apakah bisa sama responnya? Nah, ini kan balik lagi, ya kan? Ini balik lagi karena saya waktu itu, ya saya gini loh. Saya itu bukan mau ngomong KW, musuhin KW dan sebagainya ya. Enggak, gini loh. Apalagi speaker komponen. Ya. Kamu bilang ini pakai RCF KW. Mau ditaruh di dalamnya box lo, gak kelihatan mereknya lo. Ngapain harus dikasih tulisan RCF sih? Iya juga sih. Iya kan? Kasih brandmu lah. Satrio baja hitam. Siap. Satria baja hitam LP18 P300. Apa sih bedanya? Iya sih. Toh pada waktu, sekali lagi disclaimer ya, para importir KW ya, sekali lagi disclaimer ya. Kalau misalnya kamu pakai RCF KW, importir A,
Ini khusus importir ini. Saya kasih tahu rahasianya ini. Terus importir ada B, C, D, E, F, G kan masukin KW semua nih. Ya. Ada stiker biru, kuning, merah, abu-abu, hijau misalnya kan ya. Ya kan anggap gitu. Orang dipakai RCF KW kan nggak tahu identitasnya. Brand kan adalah identitas. Kalau misalnya nanti pakai Satrio baja hitam, speakernya P300. Pakai speaker apa? Tanya, kok bagus? Oh, speaker tuh mereknya Satrio baja hitam, P300. Jebret. Ya kan jadi laku. Jadi laku ya. Ini kita bicaranya Cenglinya loh ya. Cenglinya ya. Ngapain harus karena kalau para importir satu bisa mengkawkan, 100 importir juga bisa mengkawkan. Tapi KW. KW. Tapi kalau kamu brand yang asli, kamu masukin yang asli, yang berikutnya ada distributor yang lain masukin yang asli juga, ya pasti pabriknya di demo. Ayo kontrak aku kan udah kontrak sama kamu. Iyo. Kamu pasti dituntut. Tunggu kontrakku habis, baru kamu sama dia. Iya. Logikanya kan Masa begitu punya kan. istri 2. Nah. Masa punya istri 2. Nah, tapi kan kalau sekarang kita bicara KW kan nggak ngomong istrinya 2, wong lakinya banyak. Iya, Kayak tempat karaoke. Oh, bookingnya akeh, wong lanang akeh. Iya sih. Betul nggak? Betul kok. Jos. Tapi ngomong-ngomong KW kok, ngomong-ngomong KW, sampai mesti ropora. Tahu apa enggak mengenai ada 2 Electro Voice? Yang satunya ada embel-embel IND. Aku nggak ngomong KW nih ya. Jadi ada 2 Electro Voice, ada 2 Electro Voice USA, Robert Bosch dan Electro Voice IND. Menurutmu piye? Kalau menurut saya pribadi ya gini loh, bagi pembeli gampang. Nggak usah mikirin KW asli dan sebagainya. Kalau terlalu banyak dipikirin ngomong KW asli dan bla 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 itu ya, kepalanya pusing. Terus piye? Handphonenya punya kuota nggak? Punya. Punya pulsa nggak? Pasti. Itu. Zaman sekarang. Nek nggak punya ngopi lah, bayar 5.000 lah ke tempat kopi, minta wifi. Iya. Buka website. Buka website. Iya toh. Oh iya juga ya. Buka website toh. Misalnya Electro kamu bicara Voice. Electro Voice atau misalnya Meki atau jblpro.com. Bukan. Tipenya ada nggak? Ada pasti. Lu nggak misalnya tipenya ada nggak? Belum tentu. Nah, kalau belum tentu, ya wis kamu yang nilai sendirilah. Tapi kalau End user nilai sendirilah, nggak usah kita ajarin lah. iya sih. Kalau misalnya yang kamu jual EV Alex 200, ada nggak di website? Ada kalau Ya website. sudah, ya wis toh. Oh iya. Wis nggak usah panjang-panjang toh. Nggak usah mau ngomong bahwa ini KW, ini asli, ini nggak asli, ini BM, ini wah kok usah dibahas. Wis liaten, selesai, habis dilihat, terus kemudian ini BM, tanya ono, ada kartu garansi distributornya enggak? Kalau ada ya wis lah. Yang penting iku. Iyalah. Nggak usah panjang-panjang mempermasalahkan KW, nggak KW, jungkir balik, pusing. Gitu? Gitu ya, Pak? Wis pusing. Itu kan semua baik lagi, saya bilang. Itu kan opini. Kita bicaranya kan itu opini orang. Ya kayak saya bilang tadi, Electro Voice menurut saya jelek, menurut kamu bagus. Kamu yang jual. Iya. Misalnya ada orang yang jual mengeklaim bahwa ini punya saya original, punya saya KW, itu kan kamu. Betul kan? Itu kan kamu, bukan kita. Bukan kita. Bukan betul. kita. Gitu loh, itu kan kamu. Bagi saya hal itu ya namanya orang berjualan ya pakai cara itu banyak. Ya, betul. Ya kayak tadi ngomong RCF KW misalnya, komponen dimasukin. Ya karena saya tahu, dia kalau dikasih nama brand Satrio Baja Hitam, kan sih nyoba beli. Kalau pakai RCF KW kan ada yang coba beli kan? Oh berarti sebetulnya kalau misalkan mengkawekan atau mengkopikan itu sebetulnya supaya barangnya dia dibeli orang gitu. Ya itu Gampang- tujuan lah. gampang payunya Iya, kan ya. itu menurut saya bukan saya Marketing lah itu. marketing lah. Itu marketing. Marketing banget lah. Marketing banget. Iya kan, itu marketing banget bagi saya. Menurut saya bahwa sah-sah aja. Sah saja. Ngomong kok, nggak bayar kok. Iya toh? Anda lihat podcast ini kan nggak bayar sih, gratis sih. Iya kan? betul. Ngomong kan boleh. Betul. Wah, jadi gitu saudara-saudara sekalian. Jadi kita selama ini tuh lagi ribut mengenai, maksudnya bukan ribut, sibuk gitu loh. Orang nanya, Mas itu di sana ada Electro Voice yang ini, ada Electro Voice yang USA. Tapi kan yang USA juga ada Cina-Cinanya Mas. Sampai ribut, tapi nggak tak jawabin kok. Sampai nggak tak Ya jawabin. menurut saya gini loh, baik lagi. Yang nanya beli nggak? Mek nakon tok gak tuku, selapon takut sih. Kepo. Jacau. Betul. Iya toh. Takon tok. Takon tok gak tuku kan supaya membuat suatu apa ya? Anda itu kayak orang itu ini ada ayam diadu. Iya. Ya itu memang hobinya warga 62 itu. Iya. Ya toh, suka ngadu kanan kiri, ya toh. Bagi saya, loh memang kalau Anda duitnya cukup beli yang sebelah kanan ya beli kanan. Cukup beli yang sebelah kiri ya beli sebelah kiri. Wis ngono ae lah. Iya. Wis gak usah dipikiri lah. Iya. Ya terus gak usah dipikir, gak usah dipikir lah. Bisa dipikirin aku ya. Iya,
Apa yang dipikirin? Bagi saya adalah, kalau saya menilai pribadi nih ya, menindaklanjuti masalah electro voice ya. Kalau saya pribadi bahwa yang punya hak paten ini, Robert Bosnya ini, kenapa tidak mematenkan lebih dulu? Tapi kan RCF juga nggak ada paten kok. Ya kalau ngomong RCF nggak ada paten, sebetulnya RCF itu balik lagi, paten tuh harus keluar dari pabrikan, prinsipal untuk diurus di Indonesia, untuk dikolaborasikan. Kamu hati-hati mainan elakustik ya. Elakustik itu legalnya gila, saya dengar. Ada rental memakai, kan kita semua tahu bracket elakustik kan banyak ya. Banyak. Elakustik banyak ya. Juga ada tuh. Nah, ya kan? Itu logonya dikasih elakustik. Itu mereka tahu, mereka langsung dituntut. Nggak percaya, silakan dicoba. Saya udah dengar ada 2-3 kasus. Zaman dulu waktu Electro Voice dipegang oleh apa itu namanya ya? Caraka. Itu ada satu rental di Jawa Tengah juga memakai Electro Voice, tapi speakernya custom. Itu juga diurus itu. Sampai akhirnya ganti merek. Nah, jadi hati-hati aja ya mendingan. Bukan ngomong hati-hati, jadi balik lagi. Kalau pabriknya legalnya mau ngurusin ya pasti diurusin. Gitu loh. Tapi kalau legal dari pabriknya nggak mau ngurusin ya, balik saya ya ada 2 hal gini ya, nggak usah dipikirin lah. Nggak usah dipikirin aja mendingan. Nggak usah dipikirin lah. Ngapain dipikirin? Aku sebel loh lihat kamu posket tuh lihat bahas KW, gak KW Indonesia, USA apa, sebel aku terus terang. Terus ora usah dipikiri. Iya, mumet aku. Mumet. Iya, mumet. Wong sing takon ora tuku-tuku. Iya. Sing takon tak minta. Sing takon ora tuku-tuku. Iya. Sing gak takon langsung tuku. Bener juga sih kok. Tapi terlepas dari KW-KW gitu kok aku mumet kok. Ini aja kok. Sekarang Maestro ini ada di Surabaya, di Jawa Timur, yang mana ada yang namanya tak sebut fenomena. Fenomena yang namanya, kenapa tak sebut fenomena? Karena ini menarik dan cukup autentik ya. Kita sebetulnya ada di India, ada di beberapa daerah negara lain juga ada. Tapi sebutannya aja beda. Di Indonesia sebutnya horeg. Sampai pasti jodolan toh, barang-barangnya toh. Jual toh. Ono customer toh? Ono toh. Nah, menurutmu sound system ini kembali lagi saya disclaimer juga. Saya mau kayak komen saya disclaimer. Tidak mengadu domba siapapun. Karena kembali lagi kenapa saya bilang itu fenomena unik. Pertama, lalu yang kedua nggak semua daerah punya, nggak semua negara punya hal-hal seperti ini. Dan tidak semua, menurut saya juga karakternya Jawa Tengah dan Jawa Timur pun horeg. Tipe karnavalan juga berbeda. Nah, kalau sampai dari segi pedagang nih, kan ada yang bilang sound adalah sub, itu sampai tercetus kata-kata itu. Gimana tuh menurutmu? Sound adalah bass. Sorry. Jadi kalau saya bicara ya sekarang gini loh. Nanti goalsnya ada itu. Saya nggak ngelarang orang bermain horeg, bermain bassnya banyak. Saya nggak ngelarang. Oke. Cuman balik lagi, sound system itu bukan hanya ada suara bass. Sound system itu ada judulnya treble, ada judulnya middle. Akhirnya dibagi mid high, ada mid low. Itu ada semua. Kalau sound adalah bass. Sekarang saya tanya balik para horeg. Para yang membuat statement sound adalah bass. Ngapain sih kalau karnaval, kalau horeg-horeg kan dipasang Twitter sama middle? Tak jawab balik. Saya tanya balik sekarang. Pasangan woofer itu. Jawab di kolom komentar sekarang. Pokoknya. Itu. Betul sih kok. Bass itu, woofer to kan jadi sound adalah bass. Ya bass woofer itu pasangan to, subwoofer. Tumpuan sing akeh, wis ora usah middle, ora usah Twitter. Rungokno. Iya. Jajal. Kayak opo rasane? Rasane kayak opo? Ngatek kon. Di depannya speaker. Nek gak muntah, muka, ya toh? Piye, ayo. Saya terus terang, saya bukan mau apa ya, saya nggak setuju dengan statement itu. Statement yang tidak setuju saya ya? Saya setuju dengan statement itu. Sound adalah bass, itu yang tidak setuju pokoknya? Nggak setuju. Sound system itu ada treble, ada middle, ada bass. Iya, ada high juga. Ada high, ada middle, ada subwoofer. Betul. Jadi kalau misalnya subwoofernya banyak, ya kan ya, kamu pasti akan orang itu pasti ada pro dan kontra. Betul. Dalam arti pro dan kontra ini, dalam tanda kutip gini loh.
Ada orang yang seneng telinganya normal nih, anggap aja nih. Seneng suara enak nih, anggap aja nih. Ada karnavalan lewat di depannya rumah dia. Suaranya cuma... Menurut Anda itu, ya pasti mereka pasti ngomong, waduh ngerepot, ngaco, berbeki kuping. Iya kan dan sebagainya ya. Iya, ini saya nggak bisa tidur siang, ini gara-gara begini, and so on. Iya. Tapi kalau Anda karnaval itu lewat di rumahnya orang, Twitter middle-nya sama bass-nya ini, apa namanya, balance dan sebagainya. Waktu disetel DJ kayak anggap aja kita bicara diskotik berjalan. Iya. Anggap aja dangdung tapi bass treble-nya enak. Orang yang istilahnya kata-kata maido ya, yang komplain ya, itu pasti jauh lebih dikit. Pasti loh, wong suaranya enak ya. Enak piye? Piye ya toh. Iya. Kalau suaranya cuma itu mah nyenengin dong YouTuber. Ayo, itu kan. Habis itu ayo, keluar asapnya, tepuk tangan. Nah, itu yang seneng YouTuber. Ya ganti konten. Ganti konten. Yang punya di syuting. Wah, de omah yang ini. Piye gitu kok. Garu-garu. Yang dapat duit YouTubernya. Oh iya. Betul nggak? Bener kok. Iya kan? Saya nguntung tokonya. Ojo buka rahasia, Bos. Ojo buka rahasia, Bos. Makanya saya dukung horor. Oh iya. Itu saya dukung. Iya. Itu loh. Tapi berarti poin dari kata-kata Ko Michael sebetulnya adalah nggak apa-apa horor, yang penting komplit dan balance. Enak, iya. Horor itu kan maksudnya gini loh. Horor itu kan subnya apa maksudnya speaker ini disetel secara HSPL. Iya. Tapi HSPL-nya tuh jangan bassnya tok. Rata. Tuh kono sing akeh. Iya. Sekarang saya bicara kenapa. Iya. Ya, ini goals-nya saya bicara goals apa ini. nih, Ko? Satu, kalau Anda bisa nyetel subwoofer kenceng, gampang. Anda harus pinter nata truk Anda. Betul. Bagaimana speaker ini pakai buahnya bisa lebih kenceng daripada punyanya saingan Anda. Saingannya. Itu kan bicaranya adalah apa? Anda duit nih. Ya, betul. Ya toh? Betul. Saya tahu sekarang Raja Horek kan Brewok nih. Mas Bre, betul. Mas Bre, ya toh? Mas Bre Raja Brewok. Saya yakin Mas Bre itu investasi bukan jutaan, bukan ratusan, miliaran. Miliaran dia. Saya yakin. Betul. Dan bagi saya itu adalah hak dia. Ya. Dia punya duit. Ya. Ya toh? Tapi kalau misalnya ada orang punya puluhan miliar nih. Kepingin istilahnya gua mau terkenal nih. Ya, lebih dari Brewok. Lebih dari Brewok nih misalnya. Kalau cuman majang sub aja kan nggak punya kalian kan ya selesai. Selesai juga. Betul kan ya toh? Betul. Ya toh. Ini kita bicara bukan saya ngomong disclaimer ya, Om Bre, saya nggak mendiskreditnya Anda, ini contoh aja ya. Contoh. Jadi istilahnya bukan ini, tapi Anda apa? Nyeting itu kan ada seni. Kita bicara audio itu kan seni. Betul kan? Ya. Suara kayak gini yang dikeluarkan semua orang punya namanya selera. Saya punya selera, you punya selera, semua orang punya selera. Meskipun itu adalah ukurnya ada pakemnya, tapi di luar pakem kan ada selera. Kayak orang makan bakso, saya mau kepingin kasih tomat, saya mau kepingin pedes, saya mau itu kan selera. Selera. Ya kan kalau mau pedes tinggal Twitternya ditambahin levelnya karena mau pedes misalnya. Kan gitu aja. Ya kan ya. Jadi seperti itu. Makanya kalau saya bilang bicara horor dan sebagainya, kenapa saya nggak setuju sound adalah bass? Nanti semua se-Indonesia ini dengar suara bass doang. Akhirnya dunia audio Indonesia ini telinganya rusak semua. Iya sih kalau sampai menular ya kok ya. Sampai menular tuh rusak semua. Akhirnya adalah nilainya apa? Bassnya nggak kenceng. Ini bukan audio. Ini tape kompo. Kebanyakan begitu kan ya. Ini kalau bassnya nggak kenceng. Ini bukan audio. Ini tape kompo. Baik lagi kalau itu di semua itu. Iya. Ya satu adalah apa? Orang pelaku audio yang memang kita bicaranya yang mendalami istilahnya mata pencahariannya ini di audio. Bangkrut semua, Pak. Iya sih, ngeluh mesti. Iya toh, ngelawan investor. Iya toh, Ya. ngelawan investor yang cuman cari nama, bukan mata pencaharian. Oh iya. Gitu loh. Jadi kita sebelum, balik lagi ya, halo para pemirsa ya, sebelum kebablas sound ini sampai hancur, Ya. telinganya orang ini Anda bikin hancur karena tidak balance antara treble, middle, bass.
Ya toh, mending yuk kita sama-sama berbenah untuk demi kemajuan audio Indonesia. Iya, pro audio Indonesia ya. Gitu loh. Iya sih. Pro audio Indonesia ini maju, pasti kita mau bisnisnya jadi maju. Kalau Anda hancurin pro audio ini cuma hanya dengan bass, Iya. semua orang kan sulit cari uang. Iya, siapa lagi yang ngikutin, maksudnya aku tak perhatiin dari YouTube, itu yang denger tuh ada para apa Anak ya? kecil. Itu dia. Ibu-ibu. Bibit-bibit muda, penerus pro audio Indonesia itu loh. Jadi udah, ya sorry tadi ngomongin dirusak, kupingnya, setelan kupingnya emang udah ya ngedengerin kayak gitu loh. Jadinya ya gimana nanti ke depannya, kan jadi bahaya juga. Kan, Itu kalau menurut saya. Jadi kalau kita bicara horror itu adalah, baik lagi ya disclaimer-nya ya. Horror itu definisi saya adalah apa? Horror adalah high SPL. Yang treble, middle, bass itu SPL-nya tinggi semua. Dan kenceng. Dan kenceng. Tetap geler tapi. Iya. Tetap geler dan Iya. atasnya kedengeran semua. Iya. Ah, Bukan iya. bassnya tok. Itu. Iya sih kok. Iya kan? Tak bilangin kalau orang nyetel bass mau kenceng gampang. Iya. Nomor satu butuhnya apa? Subwoofer yang banyak. Iya. Nomor dua apa? Operator yang nekat. Operatornya iya. Hajar pol. Jejak pokoknya. Tekno, jejak. Ya, toh. Wis iku tok. Kalian lainnya apa? Sama satu lagi kalian, nata truk. Oh iya bener nata truk. Nata Itu juga truk. keahlian itu. Kalian itu Keahlian ya. itu. Susah soalnya. Susah itu, ya. Susah. Kalau saya bilang bicara itu. Iya juga ya. Berarti emang harus kalau mau horek high SPL tukunya ki harus banyak pokoknya. Iya, waktu majang itu misalnya subnya 20 gitu ya. Iya, Middle-nya jangan 4. Jangan 4, bener. Iya tuh, nggak balance toh, ya kan. Iya, harus pakai perbandingan lah. Ya. Perbandingan harus jelas. Nah inilah gini loh, saya itu baik lagi ya, karena saya udah bergelut di bidang ini, di bisnis ini sudah 20 tahun lebih. Iya. Kalau Indonesia tidak bisa maju pro audionya, mau kapan majunya? Mau kapan majunya? Baik lagi sekarang, saya mau tanya sama Anda sebagai tim distributor audio. Kalau Anda nggak dibantu ini, istilahnya mengkalibrasi telinganya orang-orang ini, mau kapan orang Indonesia ini mau maju? Ibaratnya seperti ini. Ibarat seperti ini. Kalau tiap hari taruh kata, disuruh makan nasi putih sama ikan asin, ya toh. Anggap aja nasi putih sama ikan asin adalah sound, adalah bass misalnya. Anggap aja. Menurut Anda sehat nggak? Darah tinggi. Nah, baik lagi. Bongko. Bongko kan? Bongko. Sudah isinya cuman karbo sama formalin. Iya kan? Kita bicara, kamu tiap hari makan itu terus. Ya kamu mati muda. Mati muda bener. Betul kan ya? Bener. Begitu juga dengan Pro Audio Indonesia. Ibaratnya seperti itu. Tapi kalau misalnya sekarang nih, ya memang punya duitnya masih mau makan nasi sama ikan asin misalnya. Oke. Terus kemudian punya duit lebih karena job audio ini. Iya, kayak tempe. Dikasih tempe, dikasih jangan asem, sayur asem, sayur asem. dikasih apa, selesai. Terus ikan asinnya dibuang, ganti ayam. Ganti ayam, bener kok. Otomatis akhirnya apa? Ya orang jadi sehat. Orang jadi sehat ya. Betul kan ya? Begitu juga audio. Ya oke lah, start awal saya nggak ngomong sound adalah bass. 100% salah, enggak. Punya bass tok. Tapi lama-lama ya Anda harus Upgrade. bukan upgrade ya. Mosok sih nggak kepingin dengerin. Lihat tuh, orang bule itu kalau masang buat, contoh buat, saya ibaratkan gini. Kalau horeg di lapangan itu kan kayak diskotik outdoor lah ya. Ya, betul. Betul ya? Outdoor, betul. Setuju sama saya ya? Setuju. Kalau karnavalan pakai truk berjalan itu tak anggap Diskotik berjalan. diskotik berjalan lah ya. Diskotik Anggap aja berjalan. begitu ya. Ya. Setuju sama saya ya? Setuju. Oke. Anda mulai lihat postingan-postingan yang ada di Ibiza. Ibiza. Di Amerika, Coachella. Coachella ya. Coachella. Berapa banyak itu Defred masang linernya L akustik itu? Iya sih. Ratusan bos. Betul. Subwoofernya juga banyak bos, tapi midnya juga banyak bos. Kenceng nggak? Kenceng bos. Dan kamu tahu nggak ya? Sorry para horeg, disclaimer lagi ya. Anda asal tahu, Anda buka di website Coachella. Ya, acara event tuh setiap 1 tahun sekali. Bayarnya itu bos, $350 bos, paling murah bos. Ya. Nah kalau Anda diskotik iku horeg, parkir bos 5.000 bos. Motor 20.000 bos. Ayo mbok pikir aku masih gak tahu teko aku garu ta. Aku tahu teko bos, aku ru bos. Iya sih. Ya toh sepeda motor 5.000. Sekarang naik nih budgetnya, soalnya subwoofernya tambah banyak nih. Sepeda motor 10.000. Mobil 20. Manusianya 10.000. Iya. Coachella $350 bos, 5-6 juta bos.
Makanya Anda bisa dengerin speaker karena investasinya besar. Nah, Anda dari uang 5.000 sampai 10.000 sampai 20.000 itu gimana caranya mau jadi besar? Kita bicaranya. Anda masuk Ibiza mahal, bukan karena bule makannya mahal, dimahalin enggak. Dia masang speakernya juga banyak, kualitasnya bagus. Iya kan. Ya kalau Anda selama nggak nunjukin kualitas, ya harga tiket HTM-mu nggak bisa naik, kualitasnya begitu. Betul sih kok. Akhirnya orang bosen. Pusing speaker kok barber ngono tok sih. YouTuber yang sugih. YouTuber yang sugih. Soalnya YouTuber modalnya cuman 10.000 sama 5.000. Iya, teh siji. Mari teh siji, upload, jebret, meledak untuk jutaan. Iya. Modalnya murah. Iya, bener sih. Betul kan? Bener sih. Iya ya, kalau misalkan kayak gini terus, iya emang rada susah sih. Emang harus benar-benar bisa apa namanya nih? Kita harus punya ini kok namanya. Orang yang menginfluence-nya. Influence-nya harus bener. Ya baik lagi, saya kalau dibilang saya mau menginfluence, saya juga influencer. Ya dengan nunjukin compare, saya menginfluence Anda pemirsa. Nggak bisa saya sendirian. Itu semua harus orang pelaku audio harus sama-sama menginfluence. Karena yang lain juga takut kok mau ngomong kok. Takut Ngapain takut? Wong paling dipaido, dibully. Kalau saya dibully tak bully balik. Lapo? Ngapain takut? Wong kita nggak melanggar hukum kok. Ngapain takut? Iya toh, wong kita melanggar hukum kalau takut omongan orang. Ya lu ngomong aja lah, gua juga ngomong kok. Betul kan ya? Iya, harus semua punya hak sama-sama. Semua punya hak ngomong kok, ini negara demokrasi kok. Lu mau ngomong ya aku ya mau ngomong ya toh. Bebas kan ya toh. Iya kan? Dibully ya dibully balik. Dibully ya dibully balik. Lapo mikirin. Gak usah bingung. Ya toh? Iya toh? Kayak gitu. Jadi kita nggak usah bingung mikirin itu. Makanya saya bilang, saya bukan mau ngomong saya bukan anti horeg ya, enggak. Pembeli horeg saya juga banyak kok. Iya. Ya, saya bukan anti. Banyak ya berarti ya? Banyak. Melayani customer yang banyak, cuman aku pengen punya set horeg gitu. Banyak. Yang jago-jago horeg tuh beli barang sama saya juga banyak, cuman saya nggak bisa sebut mereknya ya. Banyak. Cuman apa Anda mereknya nggak boleh, tapi orangnya mereknya nggak boleh, orangnya nggak boleh. sorry bos. Sampai ada beberapa orang horeg itu sampai bayar sama saya, bayar apa namanya? Belajar Smart Life 3 juta dibayar sama saya. Beberapa orang horeg ada bayar sama saya, bukan nggak bayar, saya juga terima ya saya di balik layar lah ya, saya nggak mungkin posting orang ini gini-gini, enggak lah. Ada orang yang horeg yang roda lumayan enak, Anda bisa dengar itu belajar sound sama saya juga ada. Bukan nggak ada, terima bos 3 juta bos. Lumayan. Tapi gak usah disebut lah. Gak usah disebut lah ya. Biarin lah, punya rahasia dapur masing-masing. Ternyata gitu. Iya. Tapi kalau misalkan sound horregnya memang mau seperti yang kayak sekarang, kencang-kencang kobongan ya gak apa-apa. Iya, Mengko kok Michael yang paling sugih. Ya itu ujung-ujungnya jualan. Ya, itu pesan saya satu. Terus pesan saya kedua adalah apa? Baik lagi, saya bukan pro dengan namanya barang Cina. Saya dulu startup dari Maestro ini juga barang Cina. Saya juga dapat ngerasain duit dari barang Cina. Ya. Yang kita bicara China ini adalah China yang dimerekin. Ya, kita bicara OEM ya, China yang dimerekin ya. Intinya gitu. Saya nggak ngelarang pakai Anda untuk apa, tapi China itu adalah startup Anda untuk usaha. Startup. Batu loncatan awal. Batu loncatan awal. Dan berikutnya Anda harus mikirin branded. Harus ya kok ya? Harus. Karena itu Anda menaikkan kualitas sound system Anda, kalau rental dan sebagainya, naik kelas. Ya. Otomatis kalau naik kelas, bayarannya juga akan naik. Nah. Betul ya? Betul kok. Kalau Anda tetap di kelas ini, bayarnya nggak naik. Ibaratnya kita kayak Anda lulusan apa? SMA. Ya gajinya UMR. Ya. Anda sarjana, ya beda. Betul. Anda master. Beda. Profesor. Beda. Ya kan kedepannya kan begitu. Nah, Anda harus naik kelas. Kenapa saya bilang ini? Karena apa? Kalau Anda, karena barang Cina kan murah ya. Kita bicara ya. Kenapa saya bilang startup? Karena semua orang usaha kan takut namanya sudah investasi, takut kejeblos. Nggak apa-apa, startnya dari barang China. Tapi nanti harus upgrade. Kenapa saya bilang gitu? Kalau Anda adalah orang yang tidak mau upgrade, cuman main di kubangan barang brand China. Yang Anda istilahnya murah. Tetangga Anda ngelihat, enak ya,
Pak Satrio itu ya, tanggapan terus ya. Wah, wis mari gitu mobilnya biasanya naik sepeda motor, saiki ganti NMAX. Oh, saiki tuku Avanza. Oh, saiki tuku Innova. Oh, saya ini beli Pajero. Wes. Wah, ya toh. Sangar ya. Kejaba sih wong iku. Naik mobil ditunuti di apa namanya diikuti naik sepeda motor ketek dilihat. Iyalah ngejobson. Terus itu nanya, sampean ngejobson ini berapa? Modalnya. Enggak, bukan modalnya. Sewanya. Disewanya berapa? Nanya sama tuan rumah misalnya ya. Tuan rumah, bukan kita bicara jangan horek lah ya. Tuan rumah orang rental weddingan lah ya. Wedding kampung lah ya. Berapa? Oh, sound system ini 2 juta misalnya. Ya kan ya, 2 juta, 3 juta, 5 juta misalnya nih. Ya toh. Terus kemudian sekali nanggap 2 juta. Anggap baik. Beli barang Cina, HBC anggap aja 100 juta, taruh kata 100 juta. Barang dijual bekas 50 juta, separuh harga misalnya. Betul. Ya toh. Sekarang dari 2 juta yang ngangkat-ngangkat desa nih 50.000 misalnya. Yang ngangkat berapa? 4 orang. 200.000. Terus kemudian bensin piro 100.000 anggap aja 300.000. Terus kemudian apa namanya operator 200.000 300.000. Ya 1 juta lah anggap aja lah ya. Biaya lain-lain 1 juta lah. Dapat 1 juta. 50 ngejob balik iki modal. Kita bicara misalnya itu anggap aja 1 juta lo ya. 50 ngejob. Enak 50 ngejob itu 1 tahun ada 52 minggu. 52 minggu. Ngejobnya hari seminggu tok ae. Wis balik modal. Iya. Betul kan ya? Gak ngoyo. Gak ngoyo loh ya. Iya toh? Iya toh? Gak ngoyo 1 juta minggu tok ae. Mek aku Sabtu Minggu. 1 juta. 50 juta. Oh, pantes tuku NMAX mau. Oh iya, ada gitu ya kan ya. Umar gitu kalau misalnya ngejobnya Jumat Sabtu Minggu 30 juta. Oh, pantes nyicil Avanza. Lah. Iya sih, betul. Betul kan? Ini hitung aja. Berarti kesimpulan dari cerita saya, kalau Anda nggak naik kelas, semua orang ada di sini, Anda dapat saingannya jauh lebih banyak. Nanti orang saingan nggak bisa 2 juta lagi. Oh, 2 juta. 1.900.000 deh, mbak aku deh. Malah yang ada gontok-gontokan. Nanti akhirnya bikin namanya paguyupan. Saya juga pernah di dalam paguyupan Son Jawa Timur, ya toh. Ayo warga rental samain, gini. Yang mana bisa disamain? Wong semua orang bisa beli kok. Baik lagi seperti saya tadi, mikrofon sudah saya beli. Mau tak buang laut, mau tak buang sampah, mau tak buat nanti jawabannya aku hobi. Kan bisa aja. Iya sih. Betul kan? Betul kok. Makanya saya bilang itu. Kalau Anda sudah punya branded naik harga, orang beli branded mahal, investasinya mikir. Wah, balik suwe iki. Tapi kan dia nggak tahu, kan hitungannya adalah hitungan sewa yang murah Cina tadi. Padahal kalau branded kan harga sewanya kan naik. Baliknya sebetulnya juga cepat. Cuman yang dipikir adalah apa? Yang dipikir bondone akeh iki. Dulu kan 100 juta, branded 300 juta. Benar. Ayo toh, aku nggak punya duit 300 juta. Akhirnya caranya piye? Ngutang. Atau nggak ngono BRI kur. Nah, itu dia. Iya kan? Akhirnya kan begitu. Tapi kalau untuk istilah gini loh, step mau nyaingin Anda itu stepnya lebih jauh, lebih susah. Dan persaingan juga lebih sedikit. Lah. Semakin kita naik kelas itu orang yang main di kubangan semakin dikit. Pasti orang kalau semakin dikit, mana mau rusakin harga. Malah tempat yang banyak orang pemainnya. Pasti. Orang sak pasar jual lele, mesti toko 1 sampai toko sebelah nih. Gontok-gontokan harga. Sak kilo sana 10.000, dekene 9.000. Ngono ae, muter ngono ae. Gak munggah-munggah. Ya karena apa? Karena pemikiran mereka ini adalah apa? Sound adalah asal pokoknya bunyi. Sound adalah, yang penting muni. Sound pokoknya muni. Ada kan statement itu juga kan? Saya jawab satu hal. Ayo. Kalau saya ngomong sound pokoknya muni. Ya toh? Iya. Istri Anda di rumah ngomel-ngomel. Ayo, ngomong apa pokoknya muni? Ayo. Iya. Ayo, ngomong apa pokoknya muni? Ya besok ya kamu tidur di latar. Besok tidur latar kamu ya. Iya, sound itu. Ya tau pokoknya sound pokoknya muni piye? Iya. Betul. Betul nggak? Betul. Nggak bisa. Sound itu adalah suatu art.
seni. Seni. Yang dimana orang ngesound itu perlu edukasi, Iya. perlu pendidikan. Makanya ada sekolah sound system. Sound system itu ada sampai namanya S3. Iya. S1 Anda diajarin masalah mixing. Mixing. S2 Anda diajarin masalah tuning. Tuning. Ya kan? S3 Anda diajarin elektroakustik. Elektroakustik. Bikin box, desain box dengan subwoofer gini bisa berapa lambda, berapa lambda, ini bisa berapa, ini banget dengan seefisien mungkin, sekecil mungkin boxnya bisa SPL-nya kenceng. Ya. Nah, itu kan ada ilmunya. Kalau di sini kan ilmunya enggak. Tetangganya CLA, semua CLA. Iya sih. Bener sih. Nah, CLA, Pak Emir bilang CLA, semua CLA ya. Nanti ada yang bilang satu lagi. Kobre. Apa Ombre bilang apa aku jenenge Kobre sampai kobre. Kobre kabeh. Terus ada yang bilang namanya paratel kabeh padahal teh dilihat ya lah iku horn loaded kabeh, Pak. Iya. Bahasane horn loaded. Iku CLA, Kobre, ya sorry Mas Bre ya, Kobre, terus kemudian paratel, terus Ya, itu kan T24 istilah semua. Apa misalnya itu kan kalau T24 tipe ya. Atas, ini ya, ini kalau ini kan nama-nama CLA ini apa ini kan tipe barangnya. Tipe barangnya. Bukan desainnya. Bukan desainnya. Desainnya betul. mas semua desainnya kalau nggak mini scoop, scoop, Ya, kayak gitu horn loaded direct. Ya, ini itu aja. Itu Son. Iya kan? Itu Son ceritanya Son. Ya toh kalau misalnya cuman istilahnya kayak begitu-begitu aja kan kapan mau maju audio Indonesia? Susah, berat. Iya kan? Kamu ngelihat, kamu distributornya DNB. Saya ngelihat speaker itu, semua orang pabrikan semua itu nggak mikirin konsepnya seperti DNB. Ya. Subwoofer depan 18 in, belakangnya 12 in. Yoi. Dia pikirin itu apa? Dia mikirin kardioid. Kardioid. Yang dimana kalau Anda ngelihat di foto-foto orang bule majang speakernya diwolak-walik kayak apa ono sing dibuntuti. Iya kan ya, dibolak-balik speakernya buat kardioid. Dia nggak usah. Satu cukup. Cukup satu dijajar pun kardioid sudah. Kardioid sudah. Gitu loh. Jadi akhirnya apa? Dia mikirnya efisien. Ya, betul. Kamu beli box satu lagi berapa duitnya? Betul. Setuju sih. Iya kan? Jadi butuh 3 minimal soalnya kan. Nah ya makanya 3 kan 1, 3, 2, 1. Kan belinya kalah harga subwoofernya. Kalau ini sudah di kardioid. Langsung satu. Langsung istilahnya ya langsung beli satu box ya satu box. Nggak beli 2 box. Nggak perlu. Nah, ngerti maksudnya ya. Jadi betul. Bagi saya ya itulah teknologi. Ya kita mau Indonesia tuh memikirkan sampai hal situ. Jangan orang Jerman aja yang mikirin. Iya. Orang Jerman ya juga mangan nasi kok. Ya mangan daging kok, mangan ayam kok. Podo. Iya sih. Iya kan? Iya sih kok. Jadi seleranya jangan makan selera ikan asin terus. Mangan daging, mangan ben pinter kayak orang Jerman. Gitu loh. Iya kan? Betul kok. Bagi saya tuh seperti itu. Audio Indonesia tuh, ayo kita sama-sama lah memajukan Pro Audio Indonesia. Supaya kalau Pro Audio Indonesia maju, terus kemudian semua jadi ngerti suara yang bagus dan sebagainya. Banting-bantingan harga itu menurut saya sudah akan berkurang. Ya. Karena memang masih ada orang-orang yang memang mau nyewa sound system harga murah pokok bunyi. Ada. Tapi ada juga orang yang nyari kualitas. Ya sekarang contoh lah kayak misalnya saya tahu misalnya kemarin saya pernah dengar waktu itu Sumberia main di mana di PON. Ya toh main di PON. Sewanya 2 miliar, Bos. Saya sampai garuk-garuk kepala. Iya. Si bosnya Pak Andre itu ngomong sama saya, "Bos, sewa 2 miliar, Bos." Iya. Ini yang nyewa bodoh atau kamu yang pinter ini, Bos? Aku bilang gitu sampean. Ini benar. Lu ada. Terus saya dibalikin lagi, jangan gitu Mike. Itu speaker yang pas 2 miliar yang tak pasang itu nilainya lebih dari 50 miliar Mike. Yang bener aja kamu. Betul. Jadi dia bilang lebih dari 50 miliar itu Mike. Jadi bilang gitu sama saya, oh ya Cengli dapat 2 miliar. Intinya kan begitu kan ya toh. Tapi bukan itu, tapi berarti kan kita nunjukin bahwa ada orang meskipun untuk institusi negara atau misalnya kayak Coldplay. Itu pasti nyewanya miliaran. Coldplay disewai Son Horek ya nggak mau main. Sing genai. Dia. Lah betul kan? Betul kok. Rider soalnya itu. Iya itu rider. Permintaan aku mau main kalau DNB. Iya. Ya pasti kan ya akhirnya yang punya DNB. Ya lu kalau mau murah ya Son Horek. Gelem main gak gelem ya wis. Jawabannya begitu.
Dan yang punya DNB sedikit. Nah, Itu karena apa? enaknya. Mahal. Mahal. Jadi speakernya mahal, ini yang punya sedikit. Iya. Tapi Gitu. itu dia. Emang ini kita lihat dari sini bahwa Carmichael sebetulnya punya hati buat memperbaiki pro audio Indonesia. Karena kalau Carmichael nggak punya hati, dia nggak bakal mau mengedukasi ini. Terus gak popo sampean rusakno barang mengko tuku ndek kene. Tuku ndek kene, rusakno tuku ndek kene, rusakno tuku ndek kene meneh. Tapi kalau orang punya hati, dia akan tunjukin bahwa ayo sama-sama kita bangun, kita upgrade diri, upgrade kualitas, soundmu harus naik supaya ya tadi, supaya untungannya kan juga bisa dirasain. Iya, harga rentalnya naik. Beda. Pasti harga rentalnya naik. Artinya Anda punya uang bisa beli barang yang lebih bagus, ya kan ya. Siapa sih di dunia ini kepingin, mana ada sih, ayo kayak kamu sebenarnya. Wes, aku mau beli baju, wis pokoknya tak pakai. Tak pakai aja. Terus bajunya apa? Kaos oblong, singlet. Iya. Yang nggak ada mereknya. Iya. Ya toh, singletnya merek apa itu? Yang punyanya tukang potong itu biasanya. Apa nih namanya? Apa namanya itu? Rider. Ya toh. Kasarannya ngomong celana dalam. Iya. Zaman dulu mereknya Hinks. Ya toh. Sekarang apa namanya? Sekarang kan banyak celana dalam. Dulu celana dalam mereknya Hinks. Waduh, keserimpet silitnya terus, Bos. Sorot, Bos. Bener kan dia tuh? Iya. Jerimpet nang silet terus, Bos. Terus kita ngomong, nggak apa-apa, pokoknya bunyi. Pokoknya pakai celana dalam, nggak apa-apa. Silet melecet. Amben sapa sing nanggung? Ayo. Betul kan? Betul nggak? Ayo. Begitu Betul juga kok. ngomong, son pokoknya bunyi, budek sapa sing tanggung? Iya. Loh iya toh. Disclaimer ya, saya bukan ngomong jelekin Hinks ya. Ini contoh aja. Celana dalam yang misalnya terlalu murah, ya kan itu kan ya seperti itu. Lecet. Lecet. Bener kok, setuju kok. Tapi netizen obrolan kali ini memang sangat menarik sekali. Ini sepertinya tidak boleh diperpanjang karena mengkhawatirkan akan merembet ke yang lain. Tapi kok Michael, thank you banget waktunya udah mau sharing-sharing kok. Tapi kalau misalkan ada, saya punya satu wejangan, tapi sebetulnya itu sudah banyak wejangan. Cuma saya pengen khusus pertanyaan kali ini, Ko Michael kasih wejangan khusus untuk para rental pemula atau mungkin ada netizen yang lagi nonton. Aduh, aku lagi kepikiran bingung mau spek apa ya buat rentalku pertama kali ya. Mungkin kok apa wejangannya atau mungkin membangun rental perlu gimana? Satu, membangun rental kalau menurut saya jangan bicara langsung beli yang besar. Selalu datang ke toko saya, banyak rental tuh bicara bahwa startup rental nih. Aku mau main di lapangan. Aku mau beli lingerie. Terus lingerie-nya yang dibeli 2 kiri 2 kanan. Saya langsung ketawa karena duitnya cukupnya ini. Iya, apa ya lingerie gue ya. Betul kan ya? Ini apa lingerie? Ini speaker dikerek kalau saya bilang. Speaker digantung ya kan? Digantung, Iya itu akhirnya. Akhirnya tanya-tanya beli 2. Oh, aku bikin custom dapat 4. Ya tetap salah. Itu salah, betul. Tetap salah Mas Tetap ya. salah, Ya tetap benar. salah. Oh, Itu mainnya di lapangan, lapangan 50 meter pakai 4. Ya nggak mungkin bisa. Mati. Ya kan? Ya Mati. tetap salah. Nah, kalau saran saya untuk startup rental, mikirin dulu. Saya juga ada beberapa rental company yang saya ajarin dari nol dan sekarang sudah sukses. Dan saya sekarang harus kirim orang untuk ngerusak rentalnya. Enggak, guyon. Mek iso kabel dipotongi ya toh. Ya toh, iki apa? Gak rusak-rusak. Akhirnya nggak beli-beli. Alah, gak tuku-tuku. Ya toh saya harus ngirim spionase ini kayaknya ya kan ya. Ya tuh guyonannya seperti itu enggak. Karena apa? Saya pertama kali bangun rental. Ada beberapa rental di Surabaya terutama ya. Di Jawa Timur lah ya. Saya ngomong sama dia, kamu beli speaker start pada waktu itu pakai yang speaker Twitter double 15 sama subwoofer single 18. Pakai aktif aja, ya toh. Atau pakai Twitter 15 in. Terus sama subwoofer single 18. Udah terus dikasih full mount. Terus mixernya saya bilang, kamu pakai mixer analog dulu. Oke? Ya. Terus sama monitor. Ya. 2 biji misalnya. Ya. Pakai mixer analog, kabel yang benar. Jack yang benar. Ya. Cari job di mall. Jual kosmetik kah? Tur kayak apa terus jualan tiket yang di atrium itu. Cari di situ aja. Jangan ngomong ini kayak band-bandan, jangan, nggak usah. Buat yang halu-halu aja. Bandnya boleh lah kalau pakai drum elektrik atau pakai kajun, akustik mainan gitu ya kan ya. Ini dulu, kamu cari lari mall ke mall. Sampai di Jember aja saya kaget ada XX1 Pak. Ada mall Ciamik.
Ya kan? Jember. Berarti kan itu ada marketnya. Ya. Nggak semua mall punya sound system. Ya toh lari di situ dulu. Habis itu punya duit, nanti baru beli nambah. Dari cuannya dibeliin tambah. Nah, beli yang benar. Ya. Jangan beli yang langsung langsung beli. Wah, aku nggak, ya saya kira waduh aku mahal, aku kepingin langsung main kayak istilah gini loh. Kepingin cepet kaya. Nggak pakai proses. Ya. Akhirnya apa? Waduh, aku bayar custom box. Custom box berapa pasaran? Subwoofer bikin liner 2,5 juta misalnya, bikin liner kosongan nggak pakai bracket 2,5 juta. Waduh, 2,5 juta dihitungin tripleknya harganya berapa ini berapa. Oh, saya aku ngeraji dhewe ae. Coba kono. Coba ya tuh ngeraji dhewe pasang akhirnya main rentalnya gak payu. Gak enak. Iya toh? Ini kan yang terjadi. Iya. Ini yang terjadi karena apa? Karena semua orang boleh bermimpi. Ya. Tapi orang untuk mewujudkan mimpi itu perlu namanya proses. Nah, penting. Gitu loh. Perlu namanya proses. Proses dari kecil dulu. Rental jangan langsung main gede. Kecuali duit Anda sudah nggak ada nomor seri. Langsung kita bicaranya langsung gede. Ya. Tapi kalau Anda masih duitnya masih punya nomor seri, Anda jalan dari yang kecil dulu. Dari kecil nanti lama-lama dikumpulin jadi gede. Berapa banyak rental company yang dari kecil? Asalnya dari mana? Dari kecil, nggak mungkin. Kayak Anda podcast sama sama Om Doni DSS. Doni, betul. Emangnya dia langsung punya segitu banyak? Enggak, dulu Mas Doni mulai kecil. Nah, sama kan? Mas Doni mulai kecil. Dia sudah dilakukan berpuluh-puluh tahun jadi gede kan? Jadi gede Sama. betul. Jadi untuk startup, ibarat bayi, masih bisa makan disuapin, masih bisa digendong. Itu dulu. Ya. Jangan langsung lari, jatuh nanti. Iya sih. Betul kok. Gitu loh. Semua proses, kalau menurut saya dari rental. Oke. Itu wejangan dari saya. Wah, jadi emang semuanya harus mengikuti proses karena emang tidak ada kesuksesan tanpa melewati proses. Jadi thank you banget ke Michael Thank untuk you. waktunya, wejangannya, guyonannya, ilmunya. Jadi saya yakin ini akan menjadi konten yang paling sangat terhibur ngantek gowo-gowo silit. Dan untuk netizen semua, bagi kalian juga jangan lupa kita tahun ini mengejar 100.000 subscriber karena sekarang sudah mau memasuki 60.000 ya Dan ya. Masukin 60.000, tetap support selalu, like, comment, dan subscribe. Dan jangan lupa untuk follow Instagramnya Maestro Musik Surabaya. Maestro Musik Surabaya untuk semua kebutuhan pro audio, instrumen, lighting, Lighting LED enggak. LED enggak, Karena saya kalau- maunya fokus. fokus. Terus kemudian saya mau berdebat silakan, datang cari saya. Betul. Mau ngebully silakan. Monggo. Tak terima semua. Terima dengan semua. lapang dada. Betul, Ya kan? betul. Lalu yang mau konseling juga boleh langsung datang ke Maestro Musik Surabaya. Nanti kita akan kasih nomor teleponnya kok ya. Boleh. Kita kasih nomor teleponnya ada di kolom deskripsi. Boleh langsung datang aja. Konsul mau bikin rental, mau bikin tempat karaoke, tempat dugem, mau bikin tempat ibadah, apapun boleh datang ke sini. Dan di sini juga bisa langsung ngetes ya kok ya. Boleh. Cek sound langsung. Sampai bosen. Sampai bosan, sampai ketemu mana yang cocok baru tuku. Iya. Kalau nggak cocok, bolak-balik ya nanti tak kunci depan. Iya. Betul. Rampok. Rampok langsung. Biar beli gitu Ya ya. beli, betul. Dan, Takon nggak tuku-tuku. Gregetno iku jawabannya. iya. Dan untuk netizen semua jangan lupa kita juga ada merchandise kaos netizen batch pertama itu juga stoknya sudah cukup menipis. Jadi buat netizen semua bisa langsung check out di Shopee dan Tokopedia Netizen Store. Mungkin sampai di sini aja. Tetap semangat selalu bersama Promedia, your trusted pro audio partner. Peace.